Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran FKN untuk kelas 9. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pada hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran dengan bab 2, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Setiap negara yang merdeka tentunya harus memiliki konstitusi yang digunakan sebagai undang-undang dasar atau ketentuan yang mengatur masalah ketatanegaraan. Para pendiri negara kita, alhamdulillah, telah berhasil menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat baik. Kemudian kita sebagai penerusnya harus mempelajari proses terjadinya teks tersebut. Silakan yang punya buku dibuka teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kamu baca, kamu telaah mulai dari alinea 1 sampai 4. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mengandung A. Sumber kekuasaan, B. Hak ajasi manusia, C. Paham demokrasi, D. Paham persatuan, E. Nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 45. Yang pertama, sumber kekuasaan. Berdasarkan isi pembukaan UUD 45 bahwa terdapat sumber kekuasaan, yakni sumber kekuasaan Tuhan, kemudian sumber kekuasaan rakyat. Sumber kekuasaan tersebut itu terdapat pada alinea 3 dan alinea keempat. Pada alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini bermakna bahwa kemerdekaan dinyatakan oleh rakyat Indonesia semata-mata karena mendapat rahmat dan ridho Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah pengakuan suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal terjadi di alam semesta. Kemudian pada alinea keempat itu disebutkan negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. B. Hak ajasi manusia. Ada beberapa rumusan yang menggambarkan prinsip hak ajasi manusia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak ajasi manusia yang selalu didambakan dan dituntut untuk bisa direalisasikan. Kemudian, kemerdekaan negara Indonesia bersifat merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan. Kemudian, keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak ajasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan, kemerdekaan, perikemanusiaan, dan perikeadilan. Itu merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan.
C. Paham demokrasi. Dari pembukaan UUD 45 dapat diketahui dengan jelas bahwa Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi yaitu paham yang mengakui bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Di samping itu, susunan negara Republik Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi diterapkan di negara Indonesia, hendaknya berdasarkan pada Pancasila. Paham persatuan. Di dalam kehidupan bernegara yang paling diutamakan adalah keseluruhan rakyat Indonesia. Ini terbukti dalam rumusan-rumusan di bawah. 1. Tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi, tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau diabaikan. Masih paham persatuan? Hal yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia ini adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa dalam rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia. Dalam penjelasan UUD 45 disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu semuanya terdapat dalam pembukaan UUD 45, paham persatuan. Oke. Nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 berikut adalah: 1. Mendudukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 2. Manusia memandang manusia yang lain dalam kesetaraan, didudukkan sesuai kodrat, harkat, dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Bahwa rakyat yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu kesatuan yang memiliki sejarah hidup yang sama. Dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama, bangsa Indonesia memiliki suatu cara yang disebut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bahwa dalam kehidupan bersama yang diutamakan adalah kesejahteraan bersama dan kemakmuran bersama. Selanjutnya, makna pembukaan UUD 45. Untuk mengetahui makna dari pembukaan UUD 45, kita bisa melihat dari pandangan legalitas hukum dan pandangan historis perumusan pembukaan UUD 45. A. Pandangan legalitas hukum. Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 itu menyebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 1745 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Yang B. Pandangan historis perumusan pembukaan UUD 45. Tidak bisa dipungkiri bahwa rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan hasil karya pendiri bangsa yang telah mengerahkan segenap pikirannya dan tenaga untuk menyumbangkan karya terbaik bagi bangsanya.
dalam situasi yang penuh risiko dan pengorbanan. Mereka berarti mengambil tindakan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsanya. Selanjutnya, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Tujuan didirikannya bangsa Indonesia itu termuat dalam pembukaan UUD 45. Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menjadi sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga merupakan sumber dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pokok kaidah negara yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 serta Pancasila sebagai dasar dari pembukaan UUD 45. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang memuat pada alinea ketiga yang menyatakan tentang tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai tertib hukum tertinggi di negara Indonesia karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi penerapan tertib hukum di Indonesia. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki kedudukan yang kuat dan tetap karena memuat cita-cita hukum dan terkandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental sehingga tidak bisa diubah meskipun batang tubuhnya yang mengalami perubahan atau amandemen. Sekian materi pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.